Argentina, sebuah negara yang terletak di ujung selatan Amerika Selatan, selalu berhasil memikat hati siapapun yang mengenalnya. Di balik gemerlap tarian tango yang legendaris, aroma anggur yang khas, dan euforia sepak bolanya, Argentina menyimpan segudang rahasia serta keunikan yang jarang diketahui banyak orang. Bayangkan, di sini Anda bisa menemukan gletser yang bernyanyi saat retakan esnya bergema di udara, atau desa-desa kecil yang tampak seperti lukisan hidup, penuh warna dan kehangatan. Budaya minum meit juga menjadi ciri khas. Penduduk Argentina menikmati teh herbal ini dengan sedotan logam bernama bombilla, sebuah tradisi yang erat dengan kebersamaan. Hal unik lainnya, di beberapa wilayah, mobil-mobil akan berhenti sejenak untuk memberi jalan bagi kuda yang menyeberang, sebuah pemandangan langka di era modern. Tak hanya itu, Argentina juga terkenal dengan keramahan penduduknya yang siap menyapa hangat setiap pendatang. Inilah sekelumit pesona Argentina, negeri yang selalu punya cara istimewa untuk membuat Anda jatuh cinta. Di Argentina, ada tradisi yang unik dan sangat melekat dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya, minum meit. Jika Anda berkunjung ke sana dan melihat seseorang memegang cangkir kecil seperti mangkuk kayu, dipenuhi daun hijau, lalu menyeruputnya melalui sedotan logam, Anda sedang menyaksikan kebiasaan yang luar biasa khas dari negeri ini. Meit bukan sekadar teh, meski serupa dibuat dari daun yerba mate. Minuman ini menawarkan rasa pahit dan kuat, seolah mencerminkan karakter orang Argentina yang tegas namun hangat. Menariknya lagi, meit hampir tidak pernah diminum sendirian. Tradisi ini adalah tentang kebersamaan, tentang berbagi waktu dan cerita dengan teman atau bahkan orang asing. Bayangkan sebuah sore di Buenos Aires. Sekelompok teman duduk bersantai di taman, di pinggir sungai, atau di trotoar kota. Mereka berkumpul, bercerita, tertawa, dan satu persatu mengambil giliran menyesap meit dari wadah dan sedotan yang sama. Di balik kebiasaan ini, tersembunyi makna yang mendalam. Minum meit adalah cara mengungkapkan, aku ingin meluangkan waktu bersamamu. Sederhana, namun penuh kehangatan, seperti pelukan yang diungkapkan tanpa kata. Bagi penduduk Argentina, menawarkan meit kepada seseorang bukan sekadar mengajak minum, melainkan mengundang untuk menjadi bagian dari lingkaran kepercayaan dan persahabatan mereka. Jika Anda bepergian ke sana, besar kemungkinan Anda akan ditawari secangkir meit oleh seorang lokal, sebuah isyarat bahwa Anda telah diterima sebagai teman. Pertanyaannya, beranikah Anda mencoba? Rasa pahit yang khas mungkin akan mengejutkan, namun di balik itu terbentang kehangatan budaya yang hanya bisa Anda temukan di Argentina. Meit bukan sekadar minuman, ia adalah pintu menuju pengalaman dan persahabatan yang tulus. Bayangkan Anda sedang berjalan santai di sebuah kota kecil di pedesaan Argentina, menikmati udara segar dan suasana tenang. Tiba-tiba, dari kejauhan, muncul sekelompok sapi melenggang pelan melintasi jalan. Semua mobil, baik yang mewah maupun sederhana, langsung berhenti. Tidak ada yang membunyikan klakson, tidak ada yang tampak tergesa-gesa. Semua menunggu dengan sabar dan penuh rasa hormat, seolah-olah memberi penghormatan pada hewan-hewan tersebut. Di banyak daerah pedesaan Argentina, terutama di provinsi seperti Corrientes dan Entre Rios, pemandangan petani menunggang kuda sambil menggiring ternak melintasi jalan adalah hal yang biasa. Orang-orang ini dikenal sebagai gaucho, para penunggang kuda legendaris dari Amerika Selatan. Namun, berbeda dengan gambaran koboi Amerika yang penuh aksi di layar lebar, gaucho Argentina justru dikenal akan ketenangan dan kedekatan mereka dengan alam. Yang menarik, di sini tidak ada yang terburu-buru. Warga setempat paham bahwa ritme hidup yang lambat bukanlah tanda kemalasan, melainkan bentuk keharmonisan dengan lingkungan sekitar. Anak-anak kecil sering terlihat antusias, menunjuk ke arah kawanan kuda atau sapi yang lewat, belajar tentang kesabaran dan saling berbagi tanpa harus diucapkan. Bagi para pelancong, momen-momen seperti ini mengajarkan bahwa terkadang melambat sejenak justru membuat kita lebih menikmati hidup. Di Argentina,
Ada hal-hal yang memang tidak bisa dipercepat, dan justru di sanalah terletak keistimewaannya. Di Argentina, khususnya di Buenos Aires, menari tango di jalanan bukanlah pemandangan yang aneh, melainkan bagian dari denyut kehidupan sehari-hari. Bayangkan Anda berjalan di bawah cahaya sore yang keemasan, melewati trotoar batu yang klasik, lalu mendapati sepasang lansia, si ibu bergaun bermotif bunga, si bapak berambut perak, tenggelam dalam pelukan hangat dan ayunan langkah tango yang mengalun dari pengeras suara kecil di pinggir jalan. Tak ada tatapan aneh, tak ada cibiran. Di kota ini, menari bukan sekadar pertunjukan. Ini adalah ekspresi jiwa, bahasa tanpa kata yang menghubungkan satu hati ke hati lainnya. Tango di Argentina bukan tentang kemewahan atau kemegahan. Ia adalah keintiman murni, cara orang-orang, terutama para wanita, merayakan kenangan, usia, dan kebersamaan. Mereka menari di taman, di alun-alun, bahkan di trotoar sempit. Seringkali, hanya butuh satu nada untuk membuat kaki mereka spontan bergerak, seolah tubuh telah menghafal setiap langkah sejak lama. Banyak wisatawan Indonesia yang menyaksikan momen seperti ini mengaku tersentuh hingga menitikkan air mata, meski tak tahu persis alasannya. Mungkin karena keindahan yang sederhana, atau karena pesan diam-diam dari para penari tua, hidup tak perlu terburu-buru, cukup kita masih mampu merasakan. Di Argentina, Anda mungkin akan menemukan kembali keajaiban itu, dan membiarkan hati Anda ikut berdansa. Bayangkan sebuah tempat di mana suara paling keras hanyalah hembusan angin yang mengalun lembut di antara bebatuan, di mana tidak ada deru kendaraan, tidak ada percakapan manusia, bahkan tidak ada sinyal ponsel yang memecah keheningan. Itulah Patagonia di Argentina, sebuah hamparan alam liar yang begitu luas, sehingga Anda bisa berkendara sepanjang hari tanpa bertemu siapapun. Namun, ketika Anda akhirnya berhenti dan melangkah keluar dari kendaraan, Anda tidak langsung merasakan dingin yang menusuk, melainkan sebuah keheningan yang sepenuhnya menyelimuti. Keheningan di Patagonia bukanlah hampa, ia penuh makna. Berdiri di atas dataran bebatuan abu-abu dengan pegunungan bersalju menjulang di kejauhan, Anda akan merasa begitu kecil, seolah-olah keberadaan Anda larut dalam kebesaran alam. Banyak pengunjung yang meneteskan air mata, bukan karena kesedihan, tetapi karena untuk pertama kalinya mereka benar-benar merasa terhubung dengan alam semesta. Ada seorang penulis yang pernah berkata, di Patagonia, manusia tidak menghadapi alam, mereka melebur di dalamnya. Disinilah Anda belajar, datang bukan untuk menaklukkan, melainkan untuk memahami. Melihat guratan waktu pada batu-batu purba, menyadari betapa tua dan agungnya dunia ini. Bagi Anda yang terbiasa hidup dalam hiruk-pikuk kota, Patagonia adalah jeda hening yang jiwa Anda butuhkan. Tidak ada keramaian, tidak ada gemerlap, hanya pesan sunyi dari bumi. Aku masih di sini, dan tetap indah dengan caraku sendiri. Pernahkah Anda ingin mendengar ketiadaan suara? Di Argentina, keajaiban itu sungguh nyata. Kadang, itulah musik paling menenangkan yang pernah ada. Argentina memiliki hubungan yang sangat unik dengan es krim. Di sana, menikmati es krim bukanlah sekadar soal mengusir panas atau memanjakan lidah, melainkan bagian dari gaya hidup dan budaya. Bahkan saat musim dingin tiba dan suhu turun hingga 8 derajat Celcius, toko-toko es krim tetap dipadati pengunjung. Orang-orang datang bukan hanya untuk membeli, tetapi juga untuk menghabiskan waktu, bercengkerama, atau sekadar menikmati momen sendiri di tengah riuhnya kota. Es krim yang paling dihargai di Argentina adalah helado artesanal, yakni es krim buatan tangan dengan tekstur yang lembut dan rasa yang kaya. Salah satu rasa yang paling populer dan menjadi kebanggaan Argentina adalah dulce de leche, sejenis karamel susu dengan cita rasa manis dan aroma khas yang dalam. Menikmati sesendok dulce de leche di Buenos Aires, katanya, sama seperti mendengarkan alunan tango, perlahan,
penuh emosi dan membekas di hati. Orang Argentina tidak pernah terburu-buru saat makan es krim. Mereka meluangkan waktu, menikmati setiap sendok, berbagi cerita dengan orang terkasih, atau tenggelam dalam lamunan. Banyak pasangan lansia yang tetap setia datang ke toko es krim favorit mereka setiap akhir pekan, memilih rasa yang sama, duduk di tempat yang sama, bukan sekadar untuk mencicipi, melainkan untuk merayakan kebersamaan. Bagi mereka, es krim adalah alasan kecil untuk berhenti sejenak dan merasakan kebahagiaan dalam kesederhanaan. Jadi, jika suatu hari Anda berkunjung ke Argentina, jangan ragu untuk mencoba es krim di tengah musim apapun, karena di sana, setiap hari selalu layak untuk merayakan manisnya hidup. Bayangkan sebuah dataran luas di Argentina Selatan, udara dingin menusuk kulit, dan di hadapan Anda terbentang tembok es raksasa dengan permukaan biru keputihan yang berkilauan. Inilah Perito Moreno, salah satu sisa keajaiban alam yang masih hidup di dunia. Namun, yang membuatnya luar biasa bukan hanya ukurannya yang mengagumkan, melainkan juga pertunjukan alam yang tak pernah berhenti ia suguhkan. Sungai Perito Moreno tidak diam membisu seperti yang kita bayangkan tentang gletser. Ia bergerak perlahan, retak, dan kadang melepaskan bongkahan es raksasa ke danau di bawahnya. Setiap patahan menghasilkan suara yang menggetarkan udara, seperti dentuman guntur, gemuruh rendah, atau letusan halus yang tak terduga. Suara-suara itu sering dijuluki sebagai nyanyian dan ledakan sang es, sebuah konser alam yang tak pernah diulang persis sama. Ketika Anda berdiri di tepi jembatan kayu, menyaksikan bongkahan es jatuh dan menciptakan riak besar di permukaan danau, rasanya seperti menyaksikan bumi sendiri sedang bernapas, berbicara dalam bahasa alam yang hanya bisa dipahami dengan hati. Banyak orang yang terharu, bahkan menitikkan air mata, bukan karena takut, melainkan karena mereka merasa sangat kecil di hadapan kemegahan dan kekuatan alam. Perito Moreno mengajarkan kita untuk diam, mendengar, dan meresapi keindahan yang tidak membutuhkan penjelasan apapun. Ketika membayangkan Argentina, kebanyakan orang akan teringat pada pegunungan Andes yang berselimut salju atau hiruk-pikuk kota Buenos Aires. Namun, di sudut barat laut yang jarang terdengar, tersembunyi sebuah dataran tinggi bernama La Puna, tempat di mana gurun, garam, dan langit bersatu menciptakan panorama nyaris surrealis, seolah-olah Anda tengah melangkah di dalam lukisan cat air. Bayangkan sebuah dataran luas yang kering dan tampak tak berujung, tanahnya berbintik-bintik putih karena garam, sementara cakrawala membentang panjang seperti goresan kuas tak bertepi. Saat fajar mulai menyingsing, cahaya matahari merayap pelan di balik perbukitan dan bebatuan, perlahan mengubah warna gurun dari ungu pekat menjadi jingga menyala, lalu terang benderang secara perlahan dan penuh keagungan. Banyak pelancong yang pertama kali menginjakkan kaki di sini hanya bisa terdiam. Tidak ada kata-kata yang mampu menggambarkan kekaguman, hanya berdiri terpaku, takut mengganggu momen sakral yang tengah berlangsung. La Puna tidak dipenuhi pepohonan, tidak ada kebisingan, tak ada pula gemerlap wisata massal. Justru keheningan itulah yang menjadi pesonanya, bagai rahasia yang hanya bisa disentuh oleh jiwa-jiwa yang ingin menemukan makna ketenangan. Beberapa pengunjung pernah berkata, di La Puna, matahari tak sekadar terbit, melainkan membangunkan sesuatu yang mendalam dalam jiwa. Argentina memang kaya pesona, tapi La Puna menawarkan cinta dalam diam, keindahan yang tak menuntut, hanya menunggu untuk ditemukan. Pernahkah Anda membayangkan berjalan di Paris tanpa harus meninggalkan benua Amerika Selatan? Di Buenos Aires, ibu kota Argentina, sensasi itu hadir di setiap sudut jalan. Deretan bangunan dengan ornamen besi tempa yang melengkung indah di balkon, atap kubah elegan, dan jendela-jendela tinggi bak istana Eropa menciptakan nuansa klasik yang memikat. Tak heran jika kota ini sering dijuluki Paris dari Amerika Selatan, seolah waktu dan budaya Eropa berhenti sejenak di sini, lalu berpadu dengan semangat Amerika Latin. Setiap langkah di Avenida de Mayo membawa Anda ke era lampau,
diiringi denting lonceng gereja dari kejauhan dan suara langkah kaki yang berirama di atas trotoar batu. Buenos Aires bukan kota yang terburu-buru. Setiap pagi, taman-taman kota dipenuhi para orang tua yang duduk santai membaca koran, menyeruput mate hangat sambil berbincang. Ada keanggunan yang sederhana dalam cara mereka menikmati hari, sebuah perlambatan waktu yang menenangkan. Di kawasan San Telmo yang legendaris, batu-batu jalanan yang aus menyimpan jejak sejarah. Toko-toko kecil menjajakan barang antik, piringan hitam lawas, hingga aroma kopi segar menyeruak dari kedai di pojok jalan. Setiap sudut seolah membisikkan cerita, lewat cahaya, aroma, dan suasana yang begitu otentik. Walau bergaya Eropa, Buenos Aires tetap memancarkan jiwa Amerika Latin. Warganya ramah, humoris, dan penuh gairah. Mereka bisa berdebat sengit soal sepak bola, lalu tertawa bersama seolah tak ada perselisihan. Di kota ini, Anda akan merasa akrab, seakan telah mengenalnya sejak lama. Buenos Aires adalah tempat di mana setiap pagi, kehidupan terasa sedikit lebih hangat dan bermakna. Pernahkah Anda membayangkan berwisata ke sebuah pemakaman? Di Buenos Aires, ibu kota Argentina, terdapat Recoleta, sebuah pemakaman legendaris yang tidak hanya menjadi tempat peristirahatan terakhir, tetapi juga destinasi wisata budaya dan sejarah. Setiap hari, ribuan orang rela antre untuk masuk ke dalam kawasan unik ini, bukan karena nuansa suram, melainkan untuk menikmati keindahan arsitektur dan kisah di balik setiap makam. Recoleta lebih mirip kota mini daripada pekuburan biasa. Jalan setapak berbatu berpadu dengan deretan mausoleum megah, memamerkan gaya arsitektur mulai dari gotik, barok, hingga art deco. Setiap sudut dipenuhi pahatan artistik, menceritakan kisah hidup orang-orang yang pernah berjaya. Disinilah para tokoh penting Argentina, seperti Evita Peron, beristirahat dalam damai, sementara para pengunjung menghaturkan doa dan bunga sebagai tanda penghormatan. Suasana di Recoleta jauh dari kata menakutkan. Keheningan di sana terasa menenangkan, seolah-olah mengajak siapapun yang berkunjung untuk merenung tentang kehidupan dan warisan yang ditinggalkan. Banyak yang berkata, setelah berkeliling Recoleta, pemakaman tidak lagi terasa menakutkan, melainkan menjadi tempat untuk mengenang, menghargai, dan memahami makna hidup secara lebih mendalam. Di Argentina, sepak bola bukan sekadar permainan, ia adalah darah kehidupan, napas kebanggaan, dan bagian tak terpisahkan dari identitas bangsa. Jika Anda bertanya kepada orang Argentina apa yang mereka cintai, mungkin jawabannya adalah keluarga, secangkir mate, dan tentu saja sepak bola. Namun jika Anda menanyakan apa yang membuat mereka benar-benar hidup, bahkan meneteskan air mata, hanya ada satu jawaban, sepak bola. Di sini, sepak bola bukan hanya soal menang atau kalah. Ia adalah iman, tempat hati dan emosi dititipkan. Satu gol bisa mengguncang seluruh negeri dalam sukacita, sementara kekalahan mampu membungkam kota dengan kesedihan yang sunyi di sore Minggu. Di Stadion La Bombonera, rumah legendaris Boca Juniors, Anda akan melihat pemandangan generasi tua dan muda bersama-sama meneriakkan lagu dukungan, seolah mengikuti ritual suci. Tidak ada batas usia, hanya detak jantung yang serempak, menyatu dalam cinta pada seragam dan sorak-sorai. Saat Argentina menjuarai Piala Dunia 2022, seluruh negeri berpesta. Orang-orang saling berpelukan, menangis bahagia, seakan menemukan kembali jiwa yang lama hilang. Bagi generasi tua, itu lebih dari sekadar kemenangan olahraga, itu adalah kebanggaan, kenangan, dan harapan yang menyala, dari era Maradona hingga Messi. Sepak bola di Argentina adalah jembatan penghubung antar generasi, antar teman, bahkan mereka yang berbeda pendapat. Karena, seperti kata seorang kakek, kita boleh berbeda soal politik, tapi tetap bersatu saat Argentina mencetak gol. Di sini, cinta pada sepak bola tidak butuh alasan, cukup dengan hati.
Ketika Anda menapakkan kaki di jalan-jalan Buenos Aires, khususnya di kawasan seperti Palermo atau La Boca, pandangan Anda akan langsung disambut deretan tembok yang bermandikan warna. Di Argentina, dinding rumah bukan sekadar pembatas ruang, melainkan kanvas raksasa yang merekam denyut sejarah, emosi, dan jati diri bangsa. Setiap mural di sana adalah suara, sebuah curahan hati, ekspresi kegembiraan, atau bahkan jeritan pilu yang tertinggal dari masa lalu kelam. Seni jalanan di negeri ini tumbuh sebagai media perlawanan dan pengingat. Anda mungkin melihat sosok seorang nenek mengangkat sapu tangan putih, simbol Las Madres de Plaza de Mayo. Para ibu yang mencari keadilan bagi anak-anak mereka yang hilang di masa kediktatoran. Atau Anda akan menemukan figur Maradona, sang legenda, membentangkan tangan bak seorang Santo, dan Messi yang berlari di atas latar bendera biru putih. Bukan sekadar lambang kejayaan, tapi wujud keterikatan emosional rakyat terhadap tanah airnya. Menariknya, banyak mural tak menyertakan penjelasan. Mereka mengajak Anda untuk merasakan, bukan sekadar melihat. Setiap goresan warna mengandung kisah yang hanya bisa dipahami dengan hati. Seorang nenek asal Indonesia pernah berkata setelah kunjungannya, "Saya tidak mengerti semua maknanya, tapi saya bisa merasakan kejujuran dan keteguhan mereka." Di Argentina, tembok menjadi saksi bisu yang berbicara. Anda akan pulang dengan pemahaman bahwa kenangan, baik indah maupun pahit, dapat menjadi seni jika kita berani untuk mengungkapkannya. Ketika membayangkan dunia anggur, bayangan kita kerap tertuju ke kebun-kebun di Prancis atau Italia. Namun, di Argentina, tepatnya di daerah Mendoza, ada sebuah kisah unik tentang anggur yang tumbuh di bawah sinar matahari paling tinggi di dunia. Terletak di kaki pegunungan Andes, Mendoza berada pada ketinggian 1000 hingga 1500 meter di atas permukaan laut. Di sini, cahaya matahari lebih kuat, udaranya lebih murni, dan setiap butir anggur mengunci rasa yang kaya dan dalam. Inilah yang membuat Malbec, anggur merah khas Argentina, begitu istimewa karena setiap tetesnya adalah cerminan dari tanah, matahari, dan dedikasi para peracik anggur. Namun, pesona Mendoza tak hanya terletak pada anggurnya, melainkan juga pada pengalaman yang ditawarkannya. Bayangkan berjalan santai di antara deretan pohon anggur yang membentang luas, segelas anggur di tangan, dengan latar belakang pegunungan bersalju yang menakjubkan. Di sini, waktu seolah berjalan lambat. Banyak pasangan memilih Mendoza sebagai tempat beristirahat, bukan untuk berpesta, melainkan untuk menikmati kebersamaan, berbincang, dan merasakan kedamaian di tengah alam terbuka. Para pembuat anggur di Mendoza bukan sekadar pengusaha, mereka adalah seniman. Mereka merawat tanah, angin, dan musim layaknya menjaga sahabat lama. Beberapa bahkan mengabdikan hidup hanya untuk satu varietas anggur, karena bagi mereka, menciptakan senyuman dari seteguk anggur adalah kebahagiaan yang hakiki. Di Mendoza, anggur bukan sekadar minuman mewah, melainkan bagian dari kehidupan yang sederhana dan penuh makna. Mungkin, sudah waktunya kita meluangkan satu sore pelan, duduk diam, dan menikmati manisnya waktu yang mengendap dalam segelas anggur. Argentina adalah negeri yang memeluk banyak musim dalam satu pelukan panjang. Melintasi negara ini dari utara ke selatan bukan sekadar perjalanan geografis, melainkan juga perjalanan menembus 4 musim yang berbeda. Di utara, Anda akan disambut oleh hijaunya hutan Salta, udara pagi yang sejuk dan kering, serta langit biru yang membentang tanpa batas. Semakin ke tengah, saat siang menjelang di Mendoza, suasana perlahan berubah menjadi keemasan dedaunan musim gugur, aroma anggur segar memenuhi udara, dan kehangatan sinar matahari terasa lembut di kulit. Petang hari tiba di Bariloche, di mana angin dingin berembus pelan, membawa aroma pinus dan suara gemerisik daun di antara jalanan berbatu yang tenang. Lanjutkan perjalanan ke selatan, mencapai Tierra del Fuego, dan Anda akan menemukan salju yang turun perlahan, menutupi tanah dan menyelimuti suasana dengan keheningan yang magis. Di sana, pinguin berjalan santai di tepi pantai,
seolah menyambut Anda ke dunia yang benar-benar berbeda. Bagi mereka yang hidup dalam iklim yang monoton, perjalanan melintasi Argentina adalah sebuah nostalgia. Setiap wilayah menawarkan potongan kenangan, emosi, dan kehangatan tersendiri. Anda hanya perlu duduk tenang di dekat jendela, membiarkan pemandangan berganti, dan merasakan setiap musim menyapa hati Anda tanpa harus buru-buru mengejar waktu. Argentina, lebih dari sekadar negara, adalah lorong waktu yang menanti untuk Anda jelajahi. Bayangkan Anda berdiri di hadapan mercusuar Les Eclaireurs, menjulang dengan warna merah dan putih yang mencolok di tengah hamparan laut biru yang luas. Dikelilingi pegunungan berselimut salju, burung-burung laut yang berputar di udara, serta hembusan angin yang menggigit, Anda tidak berada di Eropa, bukan pula di Kutub Utara, melainkan di ujung selatan Argentina, di tempat yang dijuluki El Fin del Mundo, atau tepi dunia, di kota Ushuaia. Sensasi di sini seperti membaca halaman terakhir sebuah buku tebal, terpana, terdiam, seolah dunia benar-benar mencapai akhirnya. Dari titik inilah daratan Amerika Selatan berakhir, dan di depan Anda membentang samudra serta es yang menuju ke Antartika. Mercusuar ini tidak tinggi, juga tak tampak modern. Namun justru disitulah pesonanya, berdiri sendiri, menatap samudra lepas, seolah menjaga kenangan para pelaut, penjelajah, dan mereka yang penuh angan-angan. Ushuaia bukan tujuan bagi mereka yang mencari keramaian. Orang datang ke sini untuk merasa kecil, namun tak pernah benar-benar merasa sendiri. Di sini, Anda sadar, dunia ini begitu luas hingga tak perlu dipahami semua, cukup disentuh sepotong saja sudah membuat hati penuh rasa syukur. Pernah sepasang suami istri asal Indonesia datang ke sini untuk merayakan 40 tahun pernikahan. Mereka hanya berdiri berdua, menatap lautan tanpa sepatah kata. Bertahun kemudian, mereka berkata, "Kami tak perlu bicara apa-apa, hanya berdiri di sana bersama. Kami tahu sejauh apa kami telah melangkah, bukan hanya secara geografis, tapi juga dalam perjalanan hidup." Di Argentina, ada tempat-tempat yang bukan untuk sekadar berfoto, tapi untuk duduk, menarik napas dalam-dalam, dan mendengarkan suara hati sendiri yang berkata, "Aku benar-benar hidup, dan betapa beruntungnya aku." Di kaki pegunungan Patagonia yang agung, El Chalten berdiri bagai lukisan dari negeri dongeng yang hidup. Desa mungil ini tersembunyi di antara lembah dan puncak batu, menawarkan suasana yang seolah-olah waktu berjalan lebih pelan di sana. Jalanan tanah membelah deretan rumah kayu, jendela dicat warna-warni cerah, dan bendera-bendera kecil berkibar ceria di depan beranda. Anak-anak berlarian dengan pipi memerah di terpa udara dingin, sementara orang dewasa duduk di beranda, berbincang hangat ditemani secangkir coklat panas dan pandangan penuh kasih. Di El Chalten, tak ada hiruk-pikuk kota besar, tak ada mall atau supermarket raksasa. Sebaliknya, ada jalur-jalur setapak yang menuntun langsung ke pegunungan, ladang bunga liar yang bermekaran saat musim semi, dan puncak-puncak berselimut salju yang seperti menjaga mimpi semua penduduk desa. Di tempat ini, kebahagiaan terasa begitu sederhana. Tidak perlu jaringan internet tercepat atau restoran mewah, cukup tawa anak-anak, tatapan hangat pasangan hidup, dan angin pegunungan yang membawa aroma pinus lembut. Tak heran jika banyak yang datang ke El Chalten bukan hanya untuk menjelajah, melainkan untuk menemukan kedamaian dan jati diri. Di sini, surga bukan sekadar imajinasi, ia benar-benar nyata, hadir di setiap sudut kehidupan yang dijalani sepenuh hati.